Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akuntansi B1 semester 2 akan mempresentasikan mengenai aset tak berwujud. Apa itu aset tak berwujud? Aset tak berwujud menurut PSAK 19 revisi 2009 yang dimaksud aktiva tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan tanpa wujud fisik. Atau dalam kata lain, aset tak berwujud ini adalah aset yang mempunyai umur ekonomis panjang dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan, tetapi tidak mempunyai bentuk fisik atau tidak berwujud. Aset ini merupakan berupa hak-hak istimewa atau pemilikan posisi yang menguntungkan perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Bukti pemilikan aset tak berwujud bisa berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lain. Aset tak berwujud ini bisa timbul dari pemerintah seperti hak paten, hak merek dagang, dan nama dagang, hak cipta, atau bisa dari perusahaan lain, misalnya pembelian yang mencakup pembayaran untuk goodwill, atau bisa juga dari perjanjian tertentu seperti franchise. Aset tak berwujud mempunyai karakteristik penting. Yang pertama, aset tak berwujud tidak memiliki wujud bentuk fisik, tidak berwujud. Tidak seperti properti, pabrik, gedung, peralatan yang mempunyai wujud jelas dan dapat diperjualbelikan dalam bentuk itu. Kalau aset tak berwujud ini tidak berbentuk, tidak berwujud, tidak ada wujud fisiknya, tapi memperoleh nilainya itu dari hak dan keistimewaan yang diberikan pada perusahaan yang menggunakannya. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan. Instrumen keuangan itu seperti deposito bank, piutang usaha, dan investasi jangka panjang, yang mana ini memang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi ini merupakan instrumen keuangan dan menghasilkan nilainya dari hak untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa depan. Kalau aset tak berwujud ini bukan instrumen keuangan, jadi tidak seperti itu. Yang ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Bersifat jangka panjang, jadi aset tak berwujud ini sifatnya jangka panjang atau lebih dari 1 tahun dan menjadi subjek amortisasi. Amortisasi itu merupakan pengurangan nilai suatu aset tak berwujud secara berkala dan dibebankan sebagai biaya, disebut amortisasi. Selanjutnya, klasifikasi aset tak berwujud. 1. Cara akuisisi atau manner of acquisition. Aktiva tak berwujud dapat diperoleh dengan cara membelinya dari entitas lain, seperti membeli wiralaba atau paten dari orang lain. Cara lain untuk memperoleh aktiva tak berwujud adalah dengan cara membuatnya sendiri melalui operasi. Contohnya adalah paten dan merek dagang. Selanjutnya, dapat diidentifikasi. Beberapa aktiva tak berwujud dapat diidentifikasi secara terpisah dari perusahaan lainnya. Contoh, hak paten, merek dagang, dan wiralaba. Aktiva tak berwujud lainnya tidak dapat dipisahkan, tetapi nilainya dapat diturunkan dari nilai aktiva yang berhubungan dengannya. Contohnya adalah goodwill, yang nilainya dibedakan atas beberapa faktor seperti loyalitas konsumen atau kualitas produk, dan bukan dari kepemilikan khusus. Yang ketiga, dapat dipertukarkan. Beberapa aktiva tak berwujud dapat diidentifikasi dan dapat dijual maupun dibeli, atau dengan kata lain dengan dipertukarkan. Contohnya termasuk paten, merek dagang, dan wiralaba. Aktiva tak berwujud lainnya yang dapat dipertukarkan kecuali dengan menjual perusahaan itu juga. Contohnya adalah biaya organisasi. Tidak ada pihak lain yang mau membeli biaya organisasi ini secara terpisah atau terlepas dari perusahaannya. Goodwill adalah contoh aktiva tak berwujud yang tidak dapat dipertukarkan.
Jadi goodwill ini hanya akan mempunyai nilai jika dikombinasikan atau dihubungkan dengan aktiva lainnya dan tidak dapat diperoleh kecuali dengan mengakuisisi aktiva lain secara simultan. Yang keempat, periode manfaat yang diharapkan. Beberapa aktiva tak berwujud seperti biaya organisasi diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Sebagai contoh, paten memiliki umur hukum selama 17 tahun dan periode manfaat leasehold yang dicantumkan dalam kontrak lease. Selanjutnya, prinsip dasar akuntansi untuk aktiva tak berwujud. Akuntansi untuk aktiva tak berwujud melibatkan prinsip dan prosedur akuntansi serupa yang diaplikasikan untuk aktiva tak berwujud lainnya, seperti properti, pabrik, dan peralatan. Nah, yaitu 1. Pada akuisisi menerapkan prinsip biaya. 2. Selama periode penggunaan menerapkan prinsip penandingan. Dan yang ketiga, pada disposisi menerapkan prinsip pendapatan. Keuntungan atau kerugian yang diakuisisi atau pelepasan sama dengan selisih antara pertimbangan yang diterima. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan dan penilaian aktiva tidak berwujud. Sesuai dengan prinsip biaya, aktiva tak berwujud harus dicatat pada saat diakuisisi dengan biaya ekuivalen tas saat ini. Biaya ini termasuk harga beli, biaya transfer, dan hukum, dan setiap pengukuran lainnya yang berkaitan dengan akuntansi. Biaya akuisisi merupakan biaya pasar saat ini dari semua penukar yang diserahkan atau dari aktiva yang diterima. Mana yang lebih dapat ditentukan? A. Mencatat biaya aktiva tak berwujud yang dibuat secara internal. Kadangkala perusahaan membuat sendiri aktiva tak berwujud seperti paten. Hanya biaya yang secara spesifik dapat diidentifikasi. Jadi, walaupun perusahaan telah mengeluarkan biaya penelitian yang sangat besar untuk membentuk hal yang dipatenkan, namun hanya biaya untuk mendapatkan patenlah yang dikapitalisasi sebagai aktiva. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam mengestimasi umur aktiva tak berwujud antara lain: 1. Ketentuan hukum, peraturan atau kontraktual yang dapat membatasi umur manfaat maksimum. 2. Ketentuan untuk pembaruan atau perpanjangan yang dapat mengubah batas umur masa manfaat aktiva tersebut. 3. Pengaruh keusangan permintaan dan faktor ekonomis lainnya yang dapat mengurangi umur manfaat. Poin kelima yaitu tindakan yang diharapkan dilakukan pesaing dan pihak lainnya yang dapat membatasi keunggulan kompetitif yang sudah ada. Poin keenam, umur manfaat yang tidak terbatas dan masa manfaat yang tidak dapat diproyeksikan dengan layak. Menurut sifatnya, maka aktiva tak berwujud jarang mempunyai nilai residu. Biaya aktiva tak berwujud yang tidak memiliki umur manfaat yang dapat ditentukan atau umur hukum tidak terbatas juga diamortisasi berdasarkan estimasi umur manfaatnya. B. Penurunan nilai aktiva tak berwujud. Jika jumlah yang tidak disuntukkan atas arus kas masuk yang diharapkan dari penggunaan aktiva tak berwujud yang dapat diidentifikasi lebih kecil dari nilai buku yang belum diamortisasikan, maka aktiva tak berwujud disesuaikan ke nilai wajarnya. Kerugian penurunan ini langsung diakui sebesar perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar. Nilai buku aktiva yang telah direvisi akan diamortisasi selama sisa umur manfaat aktiva tersebut, tapi periode amortisasi tidak lebih dari 40 tahun. Poin C. Pelepasan aktiva tak berwujud. Ketika sebuah aktiva tak berwujud dijual, dipertukarkan atau dilepaskan, biaya yang belum diamortisasi harus dihilangkan dari akun keuntungan atau kerugian pelepasan dan diakui dan dicatat. Keuntungan atau kerugian adalah sama dengan perbedaan
dan pelepasan biaya yang belum diamortisasi. Contoh aset tak berwujud yang dapat dipertukarkan mencakup sebagai berikut. 1. Hak paten. Hak paten adalah hak yang istimewa yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk memproduksi, menjual, dan mengawasi penemuannya dalam jangka waktu tertentu sejak hal tersebut diberikan. Dengan adanya hak ini, pemegang hak paten menjadi terlindung dari kemungkinan adanya pelanggaran oleh pesaing. Perlindungan dari pesaing sangat berguna bagi perusahaan dalam mengamankan upaya memperoleh laba melalui penjualan barang atau jasa. Itulah sebabnya perusahaan yang berhasil menemukan suatu produk baru tidak segan-segan untuk mengeluarkan sejumlah uang demi memperoleh hak paten dari pemerintah, agar pihak lain atau pesaing tidak dibenarkan untuk memproduksi dan menjual temuan baru tersebut. Pengeluaran untuk memperoleh hak paten dicatat dalam rekening hak paten dan diamortisasi selama masa tertentu. 2. Hak cipta. Hak cipta adalah hak yang diberikan oleh pemerintah yang memberikan hak istimewa kepada pemegang hak tersebut untuk memproduksi dan menjual suatu karya seni atau karya tulis. Harga perolehan suatu hak cipta terdiri dari pengeluaran untuk mendapat dan mempertahankan hak tersebut. Maka, manfaat suatu hak cipta biasanya lebih pendek daripada masa berlakunya. Mengingat sulitnya penentuan masa manfaat suatu hak cipta, maka hak cipta biasanya diamortisasi dalam periode waktu yang relatif pendek. 3. Merek dagang atau nama dagang. Merek dagang atau nama dagang adalah kata, rangkaian kata, logo atau simbol yang membedakan atau memberi identitas suatu perusahaan tertentu atau produk tertentu. Apabila merek dagang atau nama dagang dibeli, maka harga perolehan hak tersebut adalah harga belinya. Apabila dikembangkan sendiri oleh perusahaan, maka harga perolehan meliputi biaya hukum, biaya pendaftaran, biaya perencanaan, dan pengeluaran-pengeluaran lain yang langsung berhubungan dengan perolehan hak tersebut. Seperti halnya aset tak berwujud lainnya, hak merek harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa berlakunya, tergantung mana yang lebih pendek. Mengingat sulitnya penentuan masa manfaat suatu merek, biasanya ditetapkan jangka waktu yang relatif pendek. 4. Franchise atau waralaba dan lisensi atau perizinan. Franchise atau waralaba adalah hak yang diperoleh untuk melakukan suatu usaha tertentu atau memasarkan produknya, sekaligus mengikuti pola usaha, cara pengelolaan, penggunaan logo, maupun penggunaan alat usaha tertentu yang aslinya dimiliki oleh perusahaan yang memiliki hak franchise. Perizinan adalah hak perusahaan yang diperoleh dari pihak pemerintah baik daerah maupun pusat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu terkait dengan bidang usahanya. 5. Hak sewa. Hak sewa adalah hak yang diperoleh atas suatu sewa aset tertentu, misal sewa tempat usaha, sewa gedung, sewa mesin, dan lain-lain, yang biasanya menggunakan kurun waktu tertentu, disahkan oleh pejabat pembuat akte notaris. 6. Perizinan. Perizinan adalah hak perusahaan yang diperoleh dari pihak pemerintah baik daerah maupun pusat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu terkait dengan bidang usahanya. 7. Hak penggandaan. Penggandaan adalah hak yang diberikan atas suatu penulisan baik itu berupa karya ilmiah, puisi, novel, maupun lirik lagu, notasi lagu atau irama tertentu, skrip atau skenario film tertentu. 8. Biaya organisasi. Biaya yang timbul dalam bentukan suatu organisasi perusahaan tersebut biaya organisasi. Biaya tersebut
meliputi pengeluaran untuk biaya jasa yang dibayarkan kepada underwriters untuk pengurusan saham dan obligasi, biaya kepengurusan izin atau akte pendirian, dan biaya promosi untuk pengenalan kepada organisasi kepada masyarakat. 9. Goodwill. Goodwill adalah kelebihan atau keistimewaan tertentu yang dimiliki oleh perusahaan yang oleh karenanya menjadi dinilai lebih baik oleh pihak lain. Kelebihan atau keistimewaan tersebut bisa karena perusahaan memiliki reputasi manajemen yang sangat bagus, menghasilkan suatu produk unggul yang sulit dicari pesaingnya, letaknya strategis, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyajian aktiva tidak berwujud dalam laporan keuangan. Pada umumnya, aktiva tetap tak berwujud dilaporkan tersendiri setelah aktiva tetap berwujud. Contohnya seperti aktiva lancar dan aktiva tetap gitu. Pelaporan harus cukup jelas, bila mana perlu diberi catatan tambahan, baik dalam laporan itu sendiri maupun dalam catatan atas laporan keuangan. Selain itu, metode amortisasi yang digunakan dan jumlah amortisasi untuk tahun yang bersangkutan juga disebutkan. Informasi tentang nilai aset tidak berwujud masih belum mudah disajikan dalam laporan keuangan. Salah satu bukti masih ada kesenjangan informasi yang disebabkan aset tidak berwujud, yakni menurut penelitian Korn and Kinsella tahun 2000 dalam judul bukunya, dalam jurnal yang berjudul Accounting for Intangible Assets in Scandinavia, the UK, the US, and by the IASC Challenge and a Solution, mengemukakan bahwa setelah ditinjau bagaimana aset tidak berwujud diberlakukan oleh beberapa penetapan standar organisasi dan legislator, pandangan awal adalah bahwa aset tidak berwujud dicatat terlalu konservatif. Misalnya, dengan mewajibkan membebankan segera biaya R&D, akuntansi aset tidak berwujud di Skandinavia, Inggris, AS, dan oleh IASC 261 untuk menjembatani kesenjangan informasi yang disebabkan oleh kurangnya pengakuan aset tidak berwujud. Langkah-langkah penelitian melakukan analisis pensajian aset tidak berwujud sesuai dengan IAI 2009 dalam PSAK nomor 1 revisi 2019 dengan melakukan analisis pada pos aset tidak berwujud pada laporan posisi keuangan jika nilai aset tidak berwujud dianggap material, dan pos aset lain-lain jika nilai aset tidak berwujud dianggap tidak material dan bisa digabungkan dengan pos lain, serta menganalisis penyajian informasi aset tidak berwujud pada catatan atas laporan keuangan, karena dalam laporan posisi keuangan nilai aset tidak berwujud dianggap tidak material dan bisa digabungkan dengan pos lain. Tetapi di catatan atas laporan keuangan, meskipun nilai aset tidak berwujud tidak material tetap harus disajikan terpisah. Penilaian aset tak berwujud diukur sesuai dengan harga perolehannya yang sudah termasuk biaya perolehan. Biaya perolehan aset tidak berwujud terdiri dari harga beli termasuk biaya masuk, import, dan pajak pembelian yang tidak bisa dikembalikan setelah dikurangi diskon. Rabat, dan segala biaya yang terkait secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan, seperti itu. Aset tidak berwujud dicatat dalam neraca pada kolom aktiva sesuai dengan nilai bersih setelah dikurangi akumulasi amortisasinya. Akuntansi aset tidak berwujud adalah proses pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan harta tak berwujud atau tak terlihat yang memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan. Setelah itu, contoh pencatatannya itu di neraca kita tulis seperti biasa gitu ya. Aset lancar dipisahkan ya, aset lancar itu apa aja gitu kan. Contohnya aset lancar itu kan kas, piutang, seperti itu ya. Itu sudah di kolom-kolomkan seperti biasa bikin neraca. Setelah itu di bawahnya lagi kita buat aktiva tetap gitu ya. Aktiva tetap kan contohnya kayak kendaraan, terus gedung, seperti itu ya. Itu dicatat seperti biasa juga gitu, kayak dibikin neraca seperti biasa. Nah, di kolom bawahnya lagi diberi
kayak keterangan aktiva tak berwujud gitu. Jadi contohnya aktiva tak berwujud kan kayak goodwill kayak gitu-gitu. Nah, itu baru ditulis nilainya setelah dikurangi sama amortisasinya seperti itu. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak